Pemuda ini sungguh kaget ketika mengetahui tubuhnya berotot dan menjadi kekar. Dia menghadap kaca untuk memeriksanya dan itu sangat fantastis karena perubahannya hanya dalam semalam setelah terkena gigitan serigala itu. Lalu dia mencoba untuk melihat celana yang dia pakai semalam dan bekas robekannya masih sangat jelas. Kemudian Bhaskar memeriksa luka gigitan itu, namun dengan sekejap luka itu sembuh. Setelahnya mereka pergi untuk memeriksa lokasi proyek dengan berjalan kaki menelusuri jalan setapak. Namun saat di dalam perjalanan, Bhaskar tiba-tiba saja berhenti. Dia sepertinya mencium sesuatu dan ingin memeriksanya. Sidi dan Jomi penasaran dengan apa yang dicari oleh Bhaskar. Ternyata saat Bhaskar mengerus-ngerus rerumputan, dia menemukan seekor kelinci yang sudah mati. Sidi bertanya apa yang sedang dia lakukan. Bhaskar menjelaskan bahwa dia bisa mencium bau bangkai ini dari kejauhan. Sidi mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Bhaskar pun tidak mengira bahwa kemampuannya mencium sesuatu jadi meningkat. Setelah itu, di sore harinya, Bhaskar merasa sempoyongan dan perutnya terasa mual. Dia juga merasa kupingnya bising dan dapat mendengar dari kejauhan. Karena Bhaskar tidak enak badan, Panda lalu menyarankan agar Bhaskar menemui Oja, yaitu seorang dukun berusia 120 tahun untuk mengobati Bhaskar. Dia mengatakan bahwa Oja adalah dukun yang sangat terkenal dan mampu menyembuhkan penyakit apapun. Setelah itu, mereka pun akhirnya menurut dan menemui dukun itu. Lalu Oja pun memeriksa Bhaskar dan tiba-tiba saja dukun ini menarik kepala Bhaskar dan menenggelamkan wajahnya ke dalam air. Di dalam air itu Bhaskar melihat seekor serigala dan Bhaskar yang ketakutan langsung pergi, berlari meninggalkan tempat itu dan berusaha untuk menemui Dokter Anika. Kemudian ketika Dokter Anika melihat luka gigitan serigala tadi malam di belakang, ternyata lukanya sudah sembuh dan Bhaskar juga memberitahukan hal aneh yang terjadi padanya. Bhaskar bilang pendengarannya meningkat dan penciumannya juga, serta anehnya lagi bau bangkai yang seharusnya busuk berubah menjadi wangi bila dicium oleh Bhaskar. Dia juga bertanya apakah dia harus pergi ke dokter dan memeriksa keadaannya. Anika berkata agar Bhaskar jangan melakukan hal tersebut karena warga di sana sangat percaya dengan tahayul dan bisa menjadi masalah bila keadaan Bhaskar itu tersebar. Anika mengatakan dia akan memberikan obat dan semoga pasti bisa baikan dalam beberapa hari ke depan. Keesokan harinya Bhaskar yang terlihat lebih baik kan menemui para warga di sekitar desa. Panda yang menjadi penghubungnya menjelaskan bahwa di desa mereka akan dibangun sebuah jalan dan semua orang akan mendapatkan manfaat. Karena menurut Panda, ini adalah proyek pemerintah untuk membuka akses ke desa. Mendengar hal itu, para warga pun menolak. Pak tua ini mengangkat parangnya karena tidak setuju dengan proyek jalanan yang akan menggusur rumah-rumah warga di desa mereka. Sehingga hal itu menjadi rusuh dan memancing keributan. Semua warga berteriak agar mereka pergi. Akhirnya Bhaskar bersama yang lainnya pun pergi dari tempat itu dengan membawa hadiah yang ingin dia berikan kepada warga. Ketika mereka sedang berjalan, Panda datang menghampiri. Dia memohon maaf atas apa yang terjadi. Lalu dia mengundang untuk datang ke festival malam ini. Ketika malam tiba, Bhaskar dan teman-temannya datang. Mereka hanya ingin melakukan pendekatan dengan warga. Tiba-tiba datanglah Prakas yang membawa surat restu dari warga. Prakas bilang dia akan menyerahkan surat-surat itu besok. Mendengar itu, Bhaskar sangat senang. Kemudian dia bersama yang lainnya merayakan itu dengan menari-nari dan bergembira. Tapi tiba-tiba Bhaskar kembali merasa sakit perut. Lalu ketika Bhaskar melihat ke atas, ternyata saat ini adalah bulan purnama. Prakas yang sudah memberikan surat-surat kepada Bhaskar kembali ke tempat proyek.